Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube, datang lagi di channel Bang Mobil 69. Seperti yang saya janjikan di video yang kemarin, dan hari ini saya akan mereview mobil pesanannya Mbak Lia, Toyota Yaris tahun 2012, tipe E manual, warna putih. Dan kita review dari depan dulu, dari depan, samping, belakang, eksterior, interior. Kita kupas tuntas, kita review semuanya. Apa yang menjadi pertimbangan saya sama Mbak Lia akhirnya mengambil ini mobil. Dan kita coba bahas dari depan dulu. Dari depan, ini mobil terlihat cukup cantik, kecil, mungil, imut kalau menurut saya. Jadi ini untuk lampu masih menggunakan halogen. Untuk tahun 2012 masih menggunakan halogen. Terus untuk kap mesin di sini biasanya untuk Toyota atau desain-desain mobil yang lain biasanya potongan kap mesinnya ada di sini. Cuma beda dengan Toyota Yaris ini, potongannya agak ke atas dikit. Yang terlihat seakan-akan bumper Yaris ini cukup besar dan kap mesinnya cukup kecil karena mesinnya agak menjorok ke dalam. Di bagian grill sini, grillnya pakai grill warna hitam, dop, di tengah ada logo Toyota. Di bawahnya sini terdapat fog lamp. Terus bawahnya lagi nih ada lubang-lubang untuk radiator. Terus untuk ini dikasih tambah sama pemilik pertama. Sebenarnya ini warna hitam dop, cuma ini diganti sama apa namanya, ini loh, spotlight ini hitam, ada teksturnya. Di bawahnya dikasih body kit. Secara keseluruhan ini mobil cukup keren, kece, cocok buat pemakai cewek. Kemudian kita lanjut di bagian samping. Bagian samping di sini dilihat dari keseluruhan, di mobil terlihat mungil, lucu, elegan, apalagi dengan ditambahnya di sini body kit depan, samping, terlihat cukup keren. Kita bahas dari spion. Spion di sini Yaris memakai spion sewarna dengan body, dengan lampu sen ada di spion, ditambah lagi ada di atas roda dan logo VVTi. Terus di sini ada itu aksen hitam yang terlihat apa ya, yang bikin desain kacanya terlihat agak menjorok ke depan, padahal ini bukan, cuma aksesoris biasa aja. Terus untuk profil bannya sendiri dia memakai GT radial Campero Ecotec dengan ukuran 185/60 R15, memakai pelek palang 10, 4 lubang, tengah ada logo Toyotanya. Terus kita lanjut di bagian samping, lagi ke belakang. Di sini handle pintunya memakai handle tarik. Terus di sini udah di smoke hitam, pilar tengah. Terus kita ke belakang, sama pintu yang belakang juga pakai handle tarik. Terus untuk tangki bahan bakar dia bulat. Terus untuk ban belakang sama kayak yang di depan, ukurannya 185/60 R15, velg palang 10, masih originalnya semua, ban juga masih tebal. Terus untuk
apa ya, yang jadi pertimbangan aku sama tim, terus sama Mbak Lia juga lihat mobil ini pertama cinta pada pandangan pertama mungkin ya. Terus apa ya, dari segi ban masih tebel, terus untuk mesin-mesin masih halus, nanti akan kita coba. Terus naik-naikannya kemarin emang ada PR beberapa, kakinya bunyi cetak-cetak pada waktu lewat di jalan keriting. Terus sama interiornya juga agak-agak kotor, kata pemilik pertama sih jarang dipakai. Oke, kita lanjut dulu reviewnya. Kita lanjut di bagian belakang bagasi. Bagasinya sendiri Yaris cukup luas untuk desain city car, cukup luas sih untuk menaruh beberapa koper, sekitar 2 koper kalau ditidurin, kalau di ituin maling sekitar naik 4 koperan. Terus di sini bisa rata lantai. Apabila kita ingin menambah kapasitas bagasi, kita bisa melipat kursi bagian belakang. Caranya seperti ini. Sini ada tombol tengah. Nah, tinggal kita lipat aja. Walaupun ini enggak rata, tapi lumayan bisa nambah kapasitas bagasi belakang. Di sini terdapat lampu penerangan. Sebelah kiri enggak ada. Sebenarnya ini ada sketnya, cuma sama pemilik pertama katanya waktu renovasi rumah nggak tahu bilang kemana, kira nggak ada ini. Sebenarnya ini ada. Oke, kita kembaliin dulu. Terus kita bahas desain di belakang. Di sini Toyota Yaris memakai antena standar biasa. Terus di sini terdapat spoiler, tengah terdapat stop lamp. Terus di kacanya di sini terdapat defogger sama rear wiper. Terus desainnya agak menyudut ke logonya. Di sini terdapat tulisan Yaris, sini tipenya. Dan untuk membuka pintu belakang beda dengan mobil-mobil yang lain yang biasanya congkel, tapi ini desainnya seperti ini. Jadi kita harus menekan dulu tombol yang ada lubang kuncinya, ini kita tekan. Nah, ini baru bisa terbuka, beda dengan desain-desain mobil yang lain. Terus kita bahas di stop lampnya. Stop lamp bagian belakang menurut saya cukup keren, cukup gaul, sporty. Sini dapat bulatan-bulatan, yang atas untuk lampu sen, yang bawah ini lampu stop lamp sama lampu belakang. Terus di sini terdapat, sebenarnya ini enggak ada lampunya, cuma ini mata kucing. Terus di sini terdapat body kit yang membuat mobil ini dari belakang cukup elegan, cukup keren, dan apa ya, cewek banget, sporty. Pakai cowok juga masih oke. Sini terdapat sensor parkir 2 biji. Sini ada kamera mundur, ini rusak, mungkin nanti perbaikan. Terus ini knalpot, sebenarnya ini kalau knalpot standar, cuma sama pemilik pertama dikasih cover depan biar suaranya agak ngeblum sedikit. Oke, secara keseluruhan desain dari belakang terlihat keren, cakep. Kalau apa ya, kalau dipakai di tahun 2023 ini ya masih belum ketinggalan zaman banget kalau dibandingin dengan desain-desain mobil yang sekarang kayak Agya, Ayla, Rise, Rocky, Mobilio. Mungkin ya di tahun 2012 ini masih dibilang cukup oke. Oke teman-teman,
lanjut di bagian interior. Oke teman-teman, di interior di sini Yaris sudah cukup mewah. Di sini terdapat fabric, soft touch, empuk. Di bawahnya dapat ini aksen warna silver, warna apa ini? Bukan silver sih ini, warna apa sih? Brown, brown ya mas ya, brown. Terus sini terdapat beberapa lubang. Sini laci penyimpanan, sini untuk handle tariknya. Sini terdapat tombol window lock, power door lock, terus tombol power windows 4 auto hanya di sisi driver. Sini handle tariknya biasa hitam polos, dan sini untuk locknya ada di sini. Terus di bawah terdapat laci penyimpanan, dan sini cup holder, cuma ini cukup hanya untuk air mineral ukuran 600 ml saja, nggak bisa berharap terlalu banyak. Tapi sebagai gantinya di sini kita dikasih cup holder yang cukup luas dan berada di depannya lubang AC, sehingga apabila kita ingin minum minuman dingin kita bisa taruh sini. Karena terkena embusannya AC, otomatis minuman kita jadi ikut dingin. Terus kita lanjut di bawah, sini terdapat tombol mirror sama fog lamp. Terus ke bawah lagi, sini tuas untuk membuka kap depan, dan di sini terdapat lubang laci penyimpanan ya untuk menyimpan koin, kartu tol atau apalah. Lanjut di sini ada tuas untuk membuka lubang bahan bakar. Terus kita lanjut di jok. Jok di sini terdapat settingan untuk naik turunnya jok. Terus ini untuk reclining. Sini untuk maju mundur. Cukup lengkap. Emang untuk Yaris bukan apa sih, bukan untuk ini, bukan LCGC sih. Jadi yang jadi saingannya mungkin kayak Honda Jazz, terus apa Sirion, beda dengan Agya, Ayla sama Brio yang cenderung ala kadarnya. Oke, terus kita lanjut di steeringnya. Di steering di sini ya di sini memakai palang 3 dilengkapi dengan SLS airbag yang ada di sisi driver sama sisi penumpang depan. Terus di sini karena ini tipe E jadi belum ada steering switchnya. Untuk yang tipe di atas yang tipe tertinggi di sini udah lengkap, dapat steering switch. Terus untuk settingan setir cuma atas bawah, belum teleskopik. Oke teman-teman, kita lanjut di bagian dashboard. Oke, setelah kita bahas Yaris 2012 ini dari sisi depan, samping, belakang, dari door trim, dan kita lanjut di bagian dashboard. Dashboard si Yaris ini terlihat aneh bagi yang belum terbiasa dengan speedometer yang ada di tengah seperti ini. Bagi yang udah terbiasa kayak pernah punya Vios atau apa Geli yang memakai desain dashboard ada di tengah, mungkin terlihat biasa. Bagi yang biasanya memakai dashboard yang ada di depan setir mungkin agak terlihat aneh karena ada di sini. Karena desain Yaris ini apa ya, diperuntukkan untuk seri rally mungkin ya, karena ada di tengah jadi untuk
co-drivernya bisa memantau kecepatan si mobil ini. Dilihat dari sisi kiri, sini terdapat lubang AC. Lubang AC dibalut dengan bulatan warna krom yang membuat desainnya cukup elegan. Di depannya terdapat cup holder sama seperti yang ada di sisi driver tadi. Cukup luas. Terus di sini ada laci penyimpanan cukup lebar. Di bawahnya double. Untuk laci penyimpanannya kebetulan ini masih belum dikasih peredam, jadi untuk membukanya langsung cetak gitu. Terus kita bahas di bagian tengah sini dapat lubang AC yang cukup kecil. Terus di kanan lubang AC terdapat tombol hazard. Sini untuk settingan arah semburan AC kanan kiri atas bawah. Dan untuk head unitnya karena ini udah diganti sama pemilik pertama kemarin. Sebenarnya ini pakai desain head unit indes, tapi ini udah diganti dengan double din. Terus kita lanjut di bagian bawah. Di sini desainnya hampir mirip sama Vios generasi 2 yang ada tiga settingan, 3 tombol, 3 putaran. Di sini ada putaran untuk kecepatan angin. Di sini untuk angin dari luar atau hanya angin di dalam aja. Di bawahnya di sini terdapat settingan arah semburan. Cuma kalau dilihat dari gambarnya cuma untuk ke depan sama belakang. Nggak tahu untuk yang untuk kaca depan muternya harus di mana. Terus di bawahnya ini suhu sama tombol defogger belakang. Selanjut di bawah, di bagian agak ke bawah sini terdapat soket lighter sama laci penyimpanan terbuka yang cukup luas untuk naruh uang kecil atau untuk barang-barang misalnya ngecas HP. Di sampingnya sini, di samping tombol-tombol tadi terdapat laci penyimpanan juga terbuka. Di sini ya lumayan cukup lebar. Terus ini untuk persnelingnya ini memakai gigi manual 5 percepatan dan 1 mundur. Di sini terdapat handbrake dan di sini sudah dilengkapi dengan aux. Apabila teman-teman ingin putar lagu dari ponsel bisa dicolokin dengan di sini, memakai jack headset mungkin ya. Terus untuk bagian kita lanjut di bagian atas. Sini terdapat sun visor, sisi penumpang depan dan dilengkapi dengan vanity mirror, belum dilengkapi dengan lampu penerangan. Di bagian driver sama juga dilengkapi dengan vanity mirror, belum ada lampu penerangan. Terus handle-nya di sisi penumpang depan, untuk di sisi driver tidak ada. Terus tengah lampu baca, terus mirror belakang sudah dilengkapi dengan dynamic view. Oke, secara keseluruhan desain dari Toyota Yaris ini cukup simpel dan untuk jarak pandang sendiri seakan-akan lebih sempit dibandingkan dengan Agya, Ayla. Ini yang bikin sempit mungkin dari pilar-pilar ini yang cukup besar sehingga membuat jarak pandang kita berkurang. Oke, setelah kita bahas dari sisi dashboard, kita lanjut duduk di bagian kursi belakang. Oke teman-teman, setelah kita bahas dari desain dashboard, kita bahas di kursi bagian penumpang belakang. Di sini kita sudah dikasih fasilitas cup holder yang nggak begitu luas ya, lumayan lah. Headrestnya juga
kecil, sini untuk handle, sini tuas untuk buka pintu, dan tuas untuk power window dibuat rata dengan ini door trim ya. Di sini terdapat aksen abu-abu, sini soft touch, udah dilapisi fabric, sini terdapat handle, sini lampu baca tengah, ini udah diganti sama ini pemilik pertama, dari ganti ke LED. Sebenarnya masih pakai ball lamp. Terus untuk joknya sendiri ini full masih pakai fabric, masih kain standar dari pabrik, belum di retrim ulang. Di tengah sini terdapat cup holder sama laci penyimpanan terbuka, di sebelahnya handbrake. Terus di tengah sini tidak terdapat tonjolan karena mobil ini berpenggerak roda depan. Terus sensasi duduk di bagian belakang menurut saya cukup lega. City car emang dari jarak dari kursi belakang dari kursi depan ke kursi belakang, memang kebanyakan city car emang cukup luas, beda dengan mobil MPV yang 3 baris jaraknya cukup sempit. Terus untuk kualitas joknya sendiri juga cukup empuk, dan di sini udah dilengkapi dengan 3 titik seat belt. Untuk penumpang yang tengah juga dikasih, dan untuk headrest hanya terdapat di sisi kanan dan kiri. Untuk sementara apabila kita duduk di tengah, otomatis kita harus merelekkan kepala kita itu ke belakang. Terus untuk jarak dari atap sendiri juga masih lumayan cukup lega sih. Oke teman-teman, setelah kita bahas kupas tuntas semuanya dari depan sama belakang, nantinya ini mobil akan kita lakukan perbaikan dikit-dikit. Apa yang menurut kami kurang, apa yang menurut kami mau bikin mobil ini kurang nyaman, kita akan perbaiki. Dan setelah kita lakukan perbaikan, nantinya akan kita anterin ke rumah pemesan, yaitu Mbak Lia. Oke teman-teman, saya akan test drive Toyota Yaris ini seperti apa sensasi berkendaranya. Terus untuk kuncinya udah menyatu dengan remote dari kuncinya ini udah jadi satu. Sini dapat dompet. Oke, kita coba start up. Oke, cukup halus mesinnya. Terus untuk AC juga, untuk AC-nya dingin, sangat dingin. Terus kekedapan kabin di sini terdapat karena ini dekat Masjid Namira, sini ada suara azan, suara puji-pujian masih agak kedengaran, tapi nggak begitu keras, cuma lirih-lirih. Oke, kita coba jalan. Terus untuk jarak pandang dari sisi pengemudi cukup ini sih, nggak lumayan lah, nggak terlalu lebar, nggak sempit juga. Oke, untuk naikkan ini lewat jalan paving cukup lumayan. Untuk suara kekedapan kabinnya, suara ban nggak terlalu masuk ke bagian kabin. Untuk suara kendaraan di sekitar juga nggak begitu ya, mungkin ini karena tahun lama, jadi untuk karet-karetnya juga udah lumayan keras, jadi agak ini. Oke, kita keluar dulu dari halaman masjid, sekalian kita test drive. Oke, nyebrang dulu.
tarikan mesin sendiri masih dibilang apa ya, masih oke. Di tahun 2012 sampai sekarang ini masih 90, berapa ini, 90.848 km. Masih lumayan jarang dipakai. Nah, untuk kendala yang kemarin yang udah tak bahas di waktu proses pencarian ini mobil, kendalanya ada di kaki-kaki yang bunyi klutuk-klutuk pada waktu lewat jalan kritik. Nah, setelah kita bongkar kemarin, kita servis sama ini mekanik yang ada di rumah, ternyata di situ terdapat bushing setir yang dia udah aus dan udah wajib diganti. Terus untuk karet-karet yang lain kita cek semuanya, ternyata masih aman, masih normal. Nah, pada waktu kemarin mau kita tes, ternyata di akinya soak. Jadi tadi sebelum review saya ganti aki yang baru supaya nanti di Mbak Lia tidak ada kendala. Jadi aki juga berpengaruh banyak. Khawatirnya nanti si Mbak Lia kan cewek, jadi pemakaian cewek kan biasanya untuk ada kendala-kendala yang seharusnya sepele, dia saking takutnya mungkin malah jadi bahaya. Makanya untuk tadi udah kita lakukan penggantian aki biar nggak ada kendala lagi. Dan hari ini siap dilakukan pengantaran ke rumah Mbak Lia. Nanti akan diantar sama Mas Hari sama Mas Tio. Oke teman-teman, seperti itu tes drive dari kami. Sampaikan tadi, ada beberapa yang cukup oke, dan ada sedikit di bagian-bagian tertentu yang menurut saya kurang. Dan setelah perbaikan, nanti tim saya Mas Hari sama Mas Tio akan mengantar nih unit ke rumahnya Mbak Lia, dan nanti akan saya videokan juga. Semoga aja Mbak Lia nanti suka sama ini mobil. Dan bagi teman-teman yang pengen dicarikan atau pengen diskusi sama kami mobil seperti apa yang diinginkan, bisa hubungin saya, Mas Tio sama Mas Haris. Nanti kontak personnya akan saya taruh di bagian deskripsi. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share video supaya kami bersemangat untuk menciptakan, membuat video yang selanjutnya. Apabila teman-teman ingin request, misal untuk perbaikan, gimana cara ngeceknya, apa saja yang biasanya kami cek, lebih detail lagi, atau perbaikan sedikit-sedikit, mungkin kalau kita bisa akan
kami buatkan. Dan untuk teman-teman yang request mobil apa yang pengen direview, kalau kami ada kesempatan akan saya review. Oke, terima kasih teman-teman YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.